Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Epsilon dengan anggota saya sendiri Fadalizan Divani Maulana, lalu ada Vincentius Octavian Farel dan juga Sabila Ahsan. Perkenalkan, nama saya Vincentius Octavian Farel dengan NIM 24116287. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, latar belakang dan tujuan. Chat dealer mobil Epsilon pada awalnya digunakan membangun pencocokan kata kunci dengan pertanyaan pengguna. Pendekatan ini memiliki keterbatasan besar. Chatbot hanya bisa menjawab pertanyaan yang polanya sudah ditentukan sebelumnya dan sangat bergantung pada urutan kata dan huruf serta ketersediaan data pada database. Lalu chatbot juga tidak dapat memahami variasi bahasa natural, parafrase, atau pertanyaan yang disampaikan dengan gaya bahasa sehari-hari. Untuk mengatasi ini, chatbot Epsilon diimplementasikan ulang menggunakan Large Language Model (LLM), yaitu Qwen 2.5 dengan ukuran 14 miliar parameter yang dijalankan secara lokal melalui Ollama. LLM ini diintegrasikan dengan mekanisme tool calling, function calling, yaitu kemampuan model untuk secara otomatis memutuskan kapan harus memanggil fungsi tertentu seperti mengambil data, harga mobil, spesifikasi, spare part, atau FIQ dari database. Berdasarkan pemahaman terhadap maksud pengguna, alih-alih mengandalkan pencocokan kata kunci yang kaku, masa ini penting untuk diselesaikan karena chatbot yang tidak mampu memahami variasi bahasa pelanggan akan sering gagal menjawab, memberikan jawaban yang salah, atau bahkan menghasilkan informasi yang tidak berdasarkan data. Pada akhirnya dapat merugikan bisnis dan menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem chatbot ini. Penggunaan LLM ini dengan menggunakan tool calling menjadi solusi yang lebih fleksibel karena model dapat memahami maksud pengguna secara kontekstual sekaligus tetap menjawab berdasarkan data. Tujuan mengimplementasikan Large Language Model atau LLM melalui Ollama sebagai mesin pemahaman bahasa alami pada chatbot Epsilon dengan tujuan yaitu memungkinkan chatbot memahami pertanyaan pelanggan dan berbagai variasi bahasa, disingkat atau parafrase, tanpa harus bergantung pada aturan pencocokan kata kunci yang kaku. Yang kedua, mengimplementasikan mekanisme tool calling agar LLM dapat secara otomatis memilih dan memanggil fungsi yang cepat sesuai dimaksud dengan pengguna. Misalnya, pengguna mengambil data spesifikasi mobil, harga, kategori, produk, atau spare part. Yang ketiga, memastikan chatbot menjawab berdasarkan data aktual dari database, bukan berdasarkan asumsi atau karangan dari model, sehingga informasi yang diberikan ke pelanggan dapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Target utama dari proyek kami ini adalah chatbot Epsilon yang berbasis Laravel terintegrasi dengan Qwen 2.5 14B melalui Ollama, mampu menjawab pertanyaan seputar mobil, produk, spare part, dan FIQ secara akurat melalui mekanisme tool calling. Halo semuanya, saya Fadalizan Divani Maulana dengan NIM 24116275. Di sini saya akan membahas untuk bab 2 yaitu pembahasan. Di pembahasan ini ada 3 poin, yaitu alur algoritma yang dipakai, lalu algoritma yang digunakan, serta alasan kenapa kami memilih algoritma ini. Langsung saja, untuk alur sistem chatbot kami, pertama, user akan menginputkan pertanyaan pada fitur chatbot di web kami, lalu kemudian pertanyaan tersebut akan diproses ke backend melalui endpoint chatbot/send beserta riwayat percakapan yang akan disimpan di session. Penyusunan prompt backend oleh Ollama kami menyusun sistem prompt riwayat percakapan dan pesan baru pengguna, lalu mengirimkannya ke Ollama API.
beserta daftar definisi tool yang kami buat di Ollama Chat Service untuk penghubungan Ollama kami ke chatbot. Ollama ke chatbot kami. Selanjutnya, pemrosesan oleh model Qwen 2.5.14b. Model menganalisis konteks percakapan dan memutuskan apakah perlu memanggil salah satu tools atau langsung menjawab jika informasi sudah cukup. Untuk informasi sendiri, Ollama Qwen ini akan mengambil informasi yang ada pada database yang telah kami buat. Selanjutnya adalah eksekusi tool. Jika model memutuskan memanggil tool, backend mengeksekusi query ke database MySQL sesuai tool dan parameter yang diminta. Kemudian mengembalikan hasilnya ke model sebagai konteks tambahan. Selanjutnya adalah iterasi lanjutan proses pada langkah 4 dan 5 dapat berulang hingga maksimal 3 kali dalam satu permintaan untuk kasus yang membutuhkan lebih dari satu pemanggilan tool. Seperti misalkan user akan mengajukan pertanyaan apakah seperti berapa harga mobil dan apa spesifikasinya. Selanjutnya, penyusunan jawaban akhir setelah data yang dibutuhkan terkumpul. Qwen akan menyusun jawaban dalam bahasa natural berdasarkan hasil tool tanpa mengarang informasi di luar data yang diberikan. Selanjutnya adalah output jawaban dikirim kembali ke frontend dan ditampilkan pada widget chat sekaligus disimpan ke riwayat percakapan untuk konteks pertanyaan berikutnya. Kenapa disimpan ke riwayat percakapan? Supaya chatbot akan mengenali atau akan hafal konteks, misalkan konteks lanjutan dari pertanyaan user. Seluruh proses ini berjalan pada infrastruktur lokal. Ollama sebagai runtime yang menjalankan model Qwen ini pada perangkat kami tanpa perlu koneksi ke layanan LLM berbasis cloud seperti Claude atau OpenAI. Selanjutnya adalah algoritma yang digunakan. Qwen 2.5 adalah model bahasa berbasis arsitektur transformer decoder only yang dikembangkan oleh tim Qwen Alibaba Group. Varian yang digunakan pada proyek ini adalah Qwen 2.5.14b. Sebelumnya kami menggunakan Qwen 2.5.7b, tapi karena beberapa hal serta kurangnya pemahaman pada Qwen 2.5.7b, kami beralih ke Qwen 2.5.14b, yaitu dengan model dengan 14 miliar parameter yang dijalankan secara lokal melalui platform Ollama. Arsitektur ini mempertahankan desain transformer decoder klasik dengan beberapa komponen kunci yang membedakan dari transformer standar. Yang pertama adalah Group Query Attention atau GQA, adalah varian efisiensi dari multi-head attention di mana beberapa attention head query berbagi head key dan value yang sama, sehingga mengurangi kebutuhan memory cache chase dan mengorbankan kualitas model secara signifikan. Untuk mekanismenya tetap mengikuti scale.product attention, di mana attention Q KV sama dengan softmax Q KT per dkv, di mana Q query key-nya adalah key dan V-nya ada value, adalah hasil proyek linear dari representasi token, dan D_K adalah dimensi vektor key yang digunakan sebagai faktor penyekala scaling factor agar nilai dot product tidak terlalu besar. Selanjutnya adalah rotary positional embedding atau ROP. ROP menyisipkan informasi posisi token ke dalam representasi query dan key dengan cara merotasi vektor pada ruang kompleks. Berdasarkan posisi token dalam kalimat, pendekatan ini memungkinkan model memahami urutan kata dan hubungan posisi relatif antar token secara lebih baik dibandingkan positional embedding statis, terutama untuk konteks kalimat yang panjang. Selanjutnya adalah Swiglu Activation atau Swiss Gate Linear Unit sebagai pengganti ReLU standar. Fungsi aktivasi ini terbukti secara empiris menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan ReLU pada model berskala besar. Selanjutnya adalah RMS Norm atau Root Mean Square Normalization sebagai pengganti Layer Normalization standar.
Qwen 2.5 menggunakan RMS norm dengan pre-normalization untuk menstabilkan proses trading pada model berskala besar. Selanjutnya adalah struktur keseluruhannya. Struktur keseluruhan model Gwen itu tersusun dari puluhan blok transformer decoder yang ditumpuk secara berurutan. Masing-masing terdiri dari sublayer self-attention dan sublayer feed-forward. Yang keduanya diikuti oleh residual connection dan RSM norm. Pada tahap akhir akan representasi token diteruskan ke linear layer dan fungsi softmax untuk menghasilkan distribusi probabilitas token berikutnya. Untuk kemampuan tool scaling pada Qwen 2.5 ini diperoleh melalui proses instruction tuning, di mana model dilatih untuk mengenali kapan sebuah permintaan pengguna memerlukan pemanggilan fungsi eksternal dan menghasilkan output terstruktur, seperti nama fungsi beserta parameter dalam format JSON, alih-alih hanya menghasilkan teks bebas. Lalu selanjutnya adalah kenapa kami memilih Qwen dan menggunakan Ollama sebagai servisnya. Yang pertama adalah pemahaman bahasa alami yang jauh lebih fleksibel. Arsitektur transformer dengan mekanisme self-attention memungkinkan model memahami konteks kalimat secara menyeluruh. Karena sebelumnya kami hanya menghubungkan chatbot ke database, maka jawaban yang di-generate chatbot itu sangat terbatas, atau lebih tepatnya sangat generated sekali. Untuk itu kami menggunakan API LLM Qwen ini supaya model lebih memahami lagi, serta untuk balasan dari model tersebut lebih alami. Lalu selanjutnya adalah kemampuan tool calling memungkinkan integrasi langsung dengan database model, tidak hanya menghasilkan teks tetapi dapat memutuskan secara dinamis kapan dan fungsi apa yang perlu dipanggil untuk mengambil data aktual, sehingga jawaban yang diharapkan tetap berbasis data, bukan hasil karangan model. Selanjutnya adalah ukuran 14B, dipilih sebagai keseimbangan antara kemampuan dan kebutuhan sumber daya dari hasil pengujian. Varian 7B itu kerap kurang konsisten saat melakukan percobaan dalam memanggil tool yang tepat pada kalimat pendek atau ambigu. Sedangkan varian 14B menunjukkan reliabilitas tool calling yang lebih baik, sambil tetap dapat dijalankan pada perangkat pengembang atau perangkat kami yang RAM-nya adalah 16 GB dengan GPU integrated. Yang terakhir adalah dapat dijalankan secara lokal melalui Ollama, tidak memerlukan API berbayar atau koneksi internet untuk inferensi, sehingga cocok untuk tahap pengembangan dan pengujian tanpa biaya operasional tambahan, sekaligus menjaga privasi data pelanggan karena seluruh pemrosesan dilakukan pada infrastruktur sendiri. Terima kasih. Oke, bab selanjutnya yaitu bab 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Hasanul Jati dengan NIM 2411664. Kali ini saya akan membahas bab ketiga, yaitu hasil. Untuk mengevaluasi performa Qwen 2.5 14B dalam mengerjakan tool calling pada chatbot Epilepson, dilakukan pengujian empiris menggunakan serangkaian pertanyaan yang mewakili berbagai kategori intent, yaitu spesifikasi, harga, ranking, urutan, kategori, produk, spare part, FAQ, sapaan, pertanyaan di luar, dan juga pertanyaan di luar topik. Setiap pertanyaan diajukan langsung ke chatbot, kemudian dicatat tool apa yang sebenarnya dipanggil oleh model. Nah, untuk beberapa hasil seperti spesifikasi mobil apa saja akan masuk ke kategori spesifikasi. Tool yang diharapkan adalah get car spec, dan itu yang terpanggil get car spec. Nah, statusnya sesuai. Kemudian ada harga mobil yang ini berapa, akan masuk ke kategori harga, dan tool yang diharapkan get car price, dan tool yang terpanggil sesuai harapan yaitu get car price. Untuk yang tidak sesuai hanya satu, yaitu pertanyaan bagaimana cara klaim garansi, masuknya akan ke kategori FAQ. Kemudian tool yang diharapkan search FAQ,
yang terpanggil juga adalah FAQ, namun statusnya error. Untuk ringkasan materi pengujian, kita sudah melakukan tes akurasinya, dapatkan hasil 91,6%. Dengan tes lossnya tidak dihitung karena evaluasi dilakukan berdasarkan cocokan tool yang dipanggil, bukan menggunakan fungsi loss selama pelatihan model. Kita dapat macro average F1 score 0,479, weighted average F1 score 0,877. Oke, kita lanjut. Untuk hasilnya, akurasi tool yang scaling pada Queen 514B sudah tergolong baik dibandingkan penggunaan model Queen 47B, karena Queen 47B seringkali gagal memanggil tools dan juga sering menampilkan data palsu yang tidak sesuai dengan data yang ada di database. Kemudian pertanyaan yang paling sering berhasil dieksekusi atau jarang gagal untuk dieksekusi adalah pertanyaan mengenai harga mobil, spesifikasi mobil, harga side product, harga spare parts, stok spare part, dan juga sapaan. Dan untuk pertanyaan yang sering gagal tereksekusi adalah pertanyaan mengenai FAQ, dan juga pertanyaan tersebut mengandung lebih dari satu tools. Penggunaan model Queen yang berjalan secara lokal tidak direkomendasikan dalam skenario go public dan masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut seperti perbaikan pada tool search FAQ. Kemudian perbedaan performa pada Queen 14 dan 7B mungkin karena Queen 14 memiliki lebih banyak jumlah parameter dibandingkan dengan 7B, yang mana kapasitas representasi pada layer attention dan feed forward juga meningkat. Kapasitas ini memungkinkan model menangkap hubungan antar konteks secara lebih efektif, mempertahankan informasi yang relevan selama proses inferensi, serta menghasilkan proses reasoning dan pemilihan tool selection yang lebih konsisten. Oke, yang kemudian kita masuk ke insight yang dihadapi adalah selama proses pengembangan dan pengujian ditemukan bahwa performa tool scaling LLM itu sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kompleksitas tools yang didefinisikan. Semakin banyak tools yang dikirim dalam satu pertemuan, semakin besar pula prompt yang harus diproses model yang terdampak pada waktu respon yang dan terkadang menurunkan akurasi pemilihan tool. Hal ini mendorong desain tools yang lebih generik dan fleksibel, misalnya tool query cars dan query spare parts yang dapat menangani filter dan juga pengurutan sekaligus dibandingkan membuat banyak tool spesifik yang untuk tiap kasus. Ditemukan juga model yang lebih kecil yaitu Queen 257B yang lebih sering gagal mematuhi format tool calling resmi, misalnya menuliskan panggilan tool sebagai teks biasa alih-alih menggunakan mekanisme tool calls yang seharusnya, atau bahkan menghasilkan miss data berupa narasi yang tidak berdasarkan fakta. Maka di-upgrade ke Queen 2.514B secara signifikan mengurangi kejadian tersebut, menunjukkan pentingnya pemilihan ukuran model yang memadai untuk tugas yang dibutuhkan konsistensi format output yang ketat. Untuk keterbatasannya di sini ketergantungan pada perangkat lokal, karena Queen 2.514B dijadikan secara lokal melalui alamat tanpa GB khusus. Waktu respons bergantung pada spesifikasi perangkat keras dan pengembang dan dapat menjadi lambat pada peringkat dengan sumber daya yang terbatas. Yang keduanya, model Queen 2.514B tidak dilatih khusus untuk chatbot kami, karena Queen adalah model general purpose yang digunakan langsung zero shoot atau few shoot melalui prompting dan tool definition tanpa proses fine tuning tambahan pada spesifikasi epsilon, sehingga performanya tergantung sepenuhnya pada kemampuan model dasar dalam memahami instruksi dari sistem prompt, serta pada beberapa kasus seperti FAQ, bot menjadi sangat sensitif terhadap kata yang dimasukkan oleh pengguna. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proyek kami sampai sini bab 3 selesai.